Kami dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan ide pengembangan yang telah kami buat terhadap salah satu tempat wisata di Yogyakarta yang bernama Taman Pelangi. Perkenalkan, saya Catherine Karisa Oktaviani dengan nomor NPM 2207111939. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Taman Pelangi. Taman yang berdiri sejak tahun 2011 ini merupakan tempat wisata malam yang menampilkan warna-warni lampu lampion, sehingga terlihat seperti pelangi. Dari situlah nama Taman Pelangi berasal. Taman wisata ini terletak di Jalan Pajajaran, atau sebelumnya bernama Jalan Ring Road Utara, dan berada di lokasi yang sama dengan Museum Monumen Jogja Kembali, atau Monjali. Taman ini dulu dikenal sebagai Taman Lampion Monjali. Nama tersebut diambil karena letaknya yang berdekatan dengan Monumen Jogja Kembali. Monjali merupakan monumen yang dinamai sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dalam mengusir tentara-tentara Belanda dari Yogyakarta. Hal ini yang kemudian menandai kembalinya pemerintahan Indonesia dan pulangnya Soekarno bersama Muhammad Hatta, yang kemudian dijadikan sebagai museum yang berisikan sejarah dan bukti perjuangan para pahlawan dalam mengusir Belanda. Taman Pelangi memiliki harga tiket masuk yang cukup murah, yaitu Rp15.000 untuk weekdays dan Rp20.000 untuk weekends. Fasilitas yang dimiliki oleh Taman Pelangi yaitu terdapat wahana dan permainan seperti kereta mini, sepeda, skuter, pemberian makan ikan, trampolin, bom-bom kar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Serta disediakan stand makanan dan minuman di dalamnya. Selain itu, terdapat tempat duduk bagi para pengunjung beristirahat sambil memandangi isi taman. Kemudian, yang membuat Taman Pelangi Yogyakarta ini menjadi salah satu pilihan destinasi wisata dan mengundang banyak minat turis adalah adanya lampion yang berwarna-warni. Hal tersebut yang menjadi ciri khas dari taman ini. Namun jika kita bandingkan harga tiket masuk dengan fasilitas yang sudah saya sebutkan, apakah Taman Pelangi worth it untuk dikunjungi? Nah, kami telah mencari ide pengembangan dari masalah-masalah yang terdapat di tempat Taman Pelangi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas tempat wisata Taman Pelangi. Mari kita simak pemaparan teman saya untuk mencari jawabannya. Perkenalkan, nama saya Adrian Billy, saya dari kelompok 1 dengan NPM 2207111937. Saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Taman Pelangi yang menjadi masalah. Yang pertama, desain lampion yang ketinggalan zaman. Di Taman Pelangi Jogja terdapat banyak lampion, akan tetapi lampion-lampion yang ada di sana memiliki desain yang ketinggalan zaman. Tidak hanya desain yang ketinggalan zaman, warna dari lampion tersebut juga banyak memiliki warna yang sama, sehingga yang membuat lampion tersebut terkesan monoton. Yang kedua, lampion yang rusak. Ciri khas dari Taman Pelangi Jogja adalah lampion-lampionnya. Akan tetapi, lampion-lampion yang menjadi ciri khasnya justru rusak, yang mana membuat taman tersebut menjadi kurang menarik bagi para pengunjung. Yang ketiga, fasilitas yang kurang terawat. Fasilitas merupakan hal yang harus diperhatikan dan dirawat pada suatu tempat wisata. Jika suatu fasilitas tidak terawat, maka fasilitas tersebut akan rusak dan terbengkalai. Maka dari itu, peningkatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memperbarui desain lampion. Tak dapat dipungkiri bahwa selera selalu berkembang dengan perubahan zaman.
Dengan adanya perbaharuan yang dilakukan terhadap desain lampion, Taman Pelangi Jogja dapat menarik pengunjung. Desain lampion yang dapat perbarui menggunakan desain-desain yang modern dan tren yang sedang viral. Ya, kemudian yang kedua, menggunakan lampion yang memiliki bahan yang tahan lama. Bahan dari suatu lampion dapat mempengaruhi daya tahannya. Penggunaan bahan lampion agar terlihat tahan lama dan bagus, justru akan haruslah menggunakan bahan lampion yang berupa kain parasut agar lebih tahan lama. Yang ketiga, melakukan perawatan fasilitas secara rutin. Perawatan fasilitas harus dilakukan secara rutin agar fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Pelangi Jogja tetap terawat. Perawatan diharapkan dilakukan secara rutin, setidaknya 1 minggu sekali. Jadi, untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan, terdapat beberapa masukan dan saran untuk Taman Pelangi Jogja. Yang pertama untuk masukannya, yaitu dengan memperbarui desain lampion. Yang kedua, mencari bahan untuk membuat lampion yang tahan lama. Kemudian untuk pengembangan, yang pertama, desain lampion yang akan didesain mengikuti tren yang sedang ada. Yang kedua, bahan pembuatan lampion bisa menggunakan kain parasut dengan masa hidup kurang lebih 1 tahun. Perkenalkan, nama saya Tommy, dan saya akan menjelaskan tentang ide pengembangan yang kami temukan. Ide pengembangan yang dapat diimplementasikan pada Taman Pelangi Jogja adalah, yang pertama, dengan memperbaiki lampion-lampion yang ada di sana. Hal ini sangat perlu dilakukan karena ciri khas dari Taman Pelangi adalah lampion-lampionnya. Itulah mengapa ciri khas tersebut harus dijaga agar tetap dapat menarik pengunjung. Perbaikan lampion yang dapat dilakukan di sana adalah dengan melakukan pemeliharaan berkala terhadap kain maupun lampu lampion tersebut setiap 6 bulan sekali. Hal ini kami sarankan karena saat melakukan kunjungan ke sana, terdapat beberapa lampion yang rusak, dan kerusakan yang terjadi di sana meliputi robeknya kain, dan terdapat beberapa lampion yang tidak menyala sama sekali. Yang kedua, dilakukannya pembersihan tempat. Tentunya, tempat wisata yang bersih dan rapi merupakan tempat wisata yang nyaman. Hal ini dapat diterapkan juga kepada Taman Pelangi Jogja. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar para pengunjung taman dapat merasa nyaman dan tentram saat melakukan kunjungan. Hal ini kami usulkan karena pada saat kami berada di sana, terdapat beberapa puing-puing wahana yang sudah rusak, tetapi dibiarkan terbengkalai di sana. Ketiga, perbaikan papan informasi. Papan informasi, seperti yang kita ketahui, merupakan sebuah papan yang memberikan berbagai macam informasi penting dan berguna bagi para pengunjungnya. Oleh karena itu, pemenyerahan dan perbaikan papan informasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Ide ini diusulkan karena papan informasi di sana berada di dalam kondisi yang kurang terawat. Papan informasi di sana catnya mulai terkelupas, berkarat, serta sudah sulit untuk dibaca. Keempat, perbaikan pada pemasangan kabel. Tak dapat dipungkiri, hampir semua barang elektronik pada saat ini masih menggunakan kabel. Pada saat kami melakukan kunjungan ke sana, lampion-lampion yang berada di tengah jalan tersambung dengan kabel-kabel yang melentang juga di tengah jalan. Hal ini sungguh berbahaya bagi para pengunjung, apalagi bagi anak-anak dan balita. Hal ini dapat diakali dengan cara menyampingkan kabelnya atau bahkan mengubahnya menjadi underground wiring. Kemudian, ide pengembangan lainnya yang kami dapat adalah, pertama, pengadaan event-event yang dapat menarik para pengunjung. Event-event yang dapat diadakan meliputi pengadaan event live music, bazar, atau bahkan event-event Jepangan yang sedang tren saat ini. Kedua, penambahan lampion. Di sana terdapat banyak tempat yang kosong dan gelap. Penambahan lampu biasa tidak dapat dilakukan karena dapat menimbulkan polusi cahaya yang dapat mengganggu keindahan lampion.
Oleh karena itu, penambahan lampion di tempat-tempat yang masih kosong dapat dilakukan untuk mengakalinya. Ketiga, penambahan pencahayaan pada tempat duduk. Di Taman Pelangi Jogja, fasilitas tempat duduk sudah cukup memadai. Akan tetapi, terdapat kurangnya pencahayaan di sana. Oleh karena itu, penambahan pencahayaan dalam bentuk lampion-lampion dapat dilakukan agar pengunjung dapat merasakan nyaman saat sedang duduk dan beristirahat di sana. Kemudian, inovasi yang dapat dilakukan pada Taman Pelangi Jogja adalah dengan melakukan light show serta proyeksi gambar. Kita tahu bahwa Museum Jogja kembali berada di dalam Taman Pelangi Jogja. Akan tetapi, saat malam, gedung museum tersebut gelap dan tidak menarik. Hal ini dapat diakali dengan melakukan light show yang diiringi dengan permainan air mancur seperti yang ada pada Tugu di Gulis Pontianak. Nah, dan hal tersebut dapat membuatnya lebih indah. Kemudian, pemberian proyeksi gambar pada gedung museum tersebut yang seperti yang telah dilakukan di Malioboro saat Festival Sumaro juga dapat dilakukan agar dapat lebih menarik perhatian para pengunjung. Sekian pemaparan mengenai ide pengembangan terhadap Taman Pelangi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video kami.